Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah hari ini, dan kalau kita mengikuti kalender gereja, hari ini adalah minggu ketiga setelah minggu ketiga Epifani ya. Epifani itu barangkali Bapak Ibu jarang mendengarkan, dan minggu lalu di dalam liturgi kita sebenarnya ada tulisan Epifani ya. Nggak tahu Bapak Ibu memperhatikan atau tidak. Tapi Epifani itu sendiri artinya yaitu penyingkapan ya, revealing. Penyingkapan apa? Penyingkapan akan kemuliaan Kristus, penyingkapan akan dirinya sebagai anak Allah dan yang membawa orang kepada keselamatan. Penyingkapan ini ya tidak hanya tertutup kemungkinan kepada orang Israel, tetapi juga penyingkapan ini kepada seluruh bangsa. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal kita beribadah tadi, dari votum sampai lagu keempat ini ya, itu satu penggambaran bagaimana Kristus yang memberkati seluruh bangsa, yang menyelamatkan bangsa-bangsa, bukan hanya orang Israel. Ya, kita patut bersyukur ya bahwa ada tim ibadah yang Tuhan berkati dalam gereja ini, menyusun sedemikian rupa pembacaan Alkitab dan juga puji-pujian yang kita nyanyikan ya. Kita doakan terus pelayanan ini sehingga seluruh jemaat boleh menikmati satu ibadah setiap minggu dan boleh dipersiapkan. Itu sebabnya juga pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang Naaman, satu penggambaran tentang bagaimana bangsa-bangsa yang bukan Israel mendapatkan keselamatan. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena anugerah yang begitu limpah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bukan orang-orang di dalam keturunan Abraham yang menerima janji itu, tetapi kami menjadi keturunan Abraham di dalam janji yang beriman kepada Engkau ya Tuhan. Secara daging kami tidak ada kaitan dengan Israel, tetapi kami boleh ada di dalam Engkau pada hari ini karena belas kasihan dan cinta kasih Tuhan yang begitu limpah kepada kami. Engkau yang turun ke dalam dunia ini ya Tuhan, mati di atas kayu salib, mencari kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami boleh memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau membukakan kasih-Mu bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kami yang berada jauh, Engkau dekatkan melalui diri-Mu yang mati di atas kayu salib. Kiranya hari ini ya Tuhan, hati kami sungguh bersuka cita, hati kami sungguh-sungguh memuji-muji Engkau, dan kami mendoakan biarlah sekali lagi Tuhan juga yang berkenan memberkati kami ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kerendahan hati kepada kami untuk boleh merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berbicara kepada hati kami dan mengubahkan hati kami, membawa kami semakin bersyukur dan beribadah kepadamu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita membuka dari dua Raja-Raja pasal yang kelima. Kita akan melihat 2 Raja-Raja pasal kelima ayat 1 sampai 19. Saya percaya ini satu kisah yang pernah kita renungkan, dengarkan barangkali, tapi saya rindu sekali lagi kita membaca sekali lagi ayat-ayat ini dan boleh mengikutinya sekali lagi ya. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang kelima 1:19. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram,
Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pengawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu bergerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergilah dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia kepada Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapinnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan kita tidak merenungkan bagian itu ya. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat ini, tentu kita melihat kisah seorang Naaman. Seorang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi ini bukan hanya kisah seorang Naaman saja. Seorang Naaman yang mendapati kesembuhan. Tetapi seorang Naaman yang mendapatkan keselamatan. Seorang Naaman yang bukan dari Israel. Bukan orang-orang yang ada dalam perjanjian, tetapi mendapatkan keselamatan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita kalau kita membaca secara konteks Bapak. Itu ayat-ayat ini dituliskan kepada mereka yang ada di dalam pembuangan ya. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, dan kok bisa-bisanya seorang Naaman yang menjadi panglima dari musuh Israel mendapatkan keselamatan. Di sini kita teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Lukas pasal keempat. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan yang hendak mematikan dia setelah berbicara hal ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itu begitu banyak janda di Israel, tetapi Nabi Tuhan ke Sarfat. Pada waktu itu begitu banyak orang yang
kusta di Israel, tetapi Naaman yang disembuhkan. Ini satu gambaran bagaimana Tuhan membukakan berkat-Nya kepada orang-orang yang jauh. Orang-orang yang mungkin bagi Israel itu tidak layak menerima pengampunan, menerima berkat dari Tuhan. Mereka bukan bagian dari umat Tuhan. Mereka adalah musuh Israel. Mereka jauh sekali. Tetapi dalam bagian ini ya, Tuhan mengatakan kepada pembaca dan kepada kita hari ini ketika membaca, bahwa Tuhan menjangkau orang-orang ini. Tuhan menjangkau orang-orang yang jahat seperti Raja Panglima Aram ini, yaitu Naaman, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang berperang melawan Israel. Tetapi Tuhan menjangkau mereka. Dan seolah ketika orang Israel mendengarkan bagian ini, membaca bagian ini, pada masa mereka berada dalam perbudakan, mereka akan mengatakan, Tuhan jikalau memberikan berkat-Nya kepada bangsa lain, berarti kepada kita juga Dia berikan berkat-Nya. Maka ini menjadi sebuah pengharapan kepada umat Tuhan hari itu, bahwa Tuhan dapat bekerja memulihkan bangsa lain dan Dia akan memulihkan juga bangsanya. Tetapi bagi kita waktu membaca cerita-cerita ini, bahwa sekalian menunjukkan kepada kita bahwa jikalau kepada bangsa yang lain ini diberikan berkat, berarti bagi kita yang juga merupakan bangsa yang lain itu hari ini diberikan berkat keselamatan itu. Saudara, kita melihat bagaimana Naaman di dalam sakitnya dan kemudian mendapatkan kesembuhan nantinya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ya, di dalam kisah ini, di dalam ayat yang kedua ya, kalau kita membaca di sana ada dijelaskan seorang anak kecil. Seorang anak yang bahkan tidak dijelaskan kan ya siapa nama anak ini. Biasanya di dalam Alkitab itu nama itu penting kan ya, untuk diingat, untuk ini seorang yang penting. Seorang anak yang masih kecil, ketika dia itu ditawan Bapak sekalian, karena orang Israel itu kalah dalam perang. Orang-orang Aram itu biasa berperang dan menawan siapa yang kalah. Dan kali ini mereka menawan yang sangat muda. Memang tidak dijelaskan kepada kita seberapa umurnya, tetapi dikatakan gadis itu masih seorang anak perempuan yang masih kecil, bukan orang dewasa. Perempuan yang masih kecil yang kemudian dibawa untuk melayani istri dari Naaman. Tapi saudara sekalian, kita melihat bahwa ketika Naaman, ketika dijelaskan dia seorang yang panglima raja, dihormati, dia mendapatkan nama, dia bahkan Tuhan pakai dia seorang pahlawan. Tetapi dia kusta. Dan dijelaskan bandingannya adalah seorang anak kecil yang tertawan, seorang yang bukan siapa-siapa. Tapi saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan memakai anak kecil ini untuk kemudian membawa berita sukacita kepada Naaman. Saya lagi ya. Anak perempuan yang kecil itu, yang tidak disebut namanya, Tuhan pakai dia untuk membawa berita sukacita kepada Naaman. Berita sukacita apa? Berita bahwa kamu sakit kusta, gak beda dengan orang mati, tetapi sekarang kamu dapat disembuhkan, kamu dapat dipulihkan, dan kamu pergi ke Samaria. Saudara, sangat jelas sekali kan ya, anak perempuan ini mengatakan, sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria. Ini bukan nabi biasa, ini nabi di Samaria, sangat jelas, nabi itu. Saudara, apa yang mau diungkapkan oleh ayat-ayat ini? Seolah-olah kita melihat di sini satu gambaran seorang muda, seorang perempuan yang tidak terlalu kelihatan, itu memiliki memiliki iman yang hidup di hadapan Tuhan ya. Seorang anak perempuan yang menolak untuk dikurung oleh keadaan. Seorang anak perempuan yang menolak untuk dikekang keadaan sebagai seorang budak untuk membicarakan kabar baik. Saudara, seorang budak di bangsa lain. Dia datang ke Aram itu bukan sukarela, dia ditawan. Dia datang ke sana bukan menjadi primadona, dia datang di sana sebagai budak. Tetapi keadaan ini tidak membuat dia untuk mengatakan, ya, saya hanya seorang budak. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya berbicara, apakah didengarkan oleh Tuanku?
Saudara, kita melihat bagaimana iman seorang anak perempuan ini ketika mengatakan di sana ada nabi, dan ini sangat penting, berarti perempuan ini, anak perempuan ini dengan iman percaya kepada Tuhan bahwa meskipun di dalam keadaan yang terhimpit saat ini, meskipun di dalam keadaan menjadi seorang budak saat ini, itu tetap tidak mengatakan bahwa tidak ada Allah yang mengasihi, tidak ada Allah yang berdaulat. Dia mengatakan, kami umat Tuhan, kami memiliki Allah. Dan buktinya adalah ada nabi Tuhan di Samaria yang mampu memberikan keselamatan kepadamu secara tubuhmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana anak ini tidak menjebak dirinya di dalam keadaan yang sangat terhimpit ini untuk membicarakan kabar sukacita. Dia berbicara, dia mengatakan, kamu membutuhkan berita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau merenungkan ayat bagian ini, dan kita bisa mengatakan ada terlalu banyak alasan bagi anak kecil ini untuk tetap diam. Apalagi ini musuh, apalagi ini jenderal, panglima yang mengalahkan saudara-saudaraku, teman-temanku, bangsaku. Ada begitu banyak alasan untuk mengatakan, ya silakan kamu menangis di situ dan tinggal tunggu waktu buat kamu. Kamu menawan kami, kamu membuat kami sulit. Atau di sisi lain, dia bisa dengan alasan saya masih kecil dan terhimpit dalam keadaan ini. Bagaimana mungkin saya bisa berbicara? Tetapi saudara sekalian, dalam cerita ini kita bisa mengatakan berita baik itu tetap jadi berita baik, tidak menuntut, tidak tergantung kepada kondisi keadaan kita. Dan itu yang kita bisa lihat di sini ya. Keadaannya memang terhimpit. Keadaannya seorang budak, tidak ada nilainya, tetapi dia membicarakan kabar sukacita kepada tuannya. Saya kira sedikit ironis dengan kita ya, kita hari ini kita tidak terhimpit seperti dia mungkin, kita tidak terkecil seperti dia, tapi barangkali kita mungkin sulit untuk membicarakan kabar baik itu. Tapi sesungguhnya ketika anak perempuan ini mengatakan ada Tuhan di Israel, ada Tuhan yang kami sembah, dan dia adalah Allah kami meskipun kami kalah saat ini. Itu tidak membuat dia kemudian melihat keadaan dan mengatakan, saya tidak membicarakan ini kepadamu. Saudara, sayang sekali jikalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja, kita melewati kesempatan demi kesempatan di dalam memberitakan kabar baik ini. Anak perempuan ini ya, dia membicarakan, ini kesempatan berbicara. Ini kesempatan, tidak ada datang dua kali. Saya membicarakan kabar baik yang paling kau butuhkan. Ya, panglima besar itu. Saudara, dia menolak untuk dibatasi oleh keadaan. Dan dia membicarakan kabar baik. Atau yang kedua, sekalian. Atau yang kedua. Kita melihat juga dalam bagian ini, seringkali kabar baik itu datang kepada mereka yang kecil kan ya. Kalau yang pertama tadi, mungkin kita sebagai refleksi, kita tidak terhimpit tapi tidak berbicara. Tapi seringkali dalam Alkitab kita mendapati, seringkali berita baik itu datang kepada mereka yang kecil memang. Datang kepada mereka yang tidak terlalu dikenal. Datang dari mereka yang tidak terlalu dipedulikan. Datang dari gerombolan nelayan yang ada di Galilea itu. Dari orang-orang yang menurut pandangan dunia itu sangat-sangat rendah sekali. Tetapi kabar baik tetap kabar baik, Bapak sekalian. Tidak tergantung orang itu kecil atau biasa saja. Kabar baik menjadi kabar baik, kabar besar tetap kabar besar bagi mereka yang membutuhkan. Berita Injil itu tidak terganggu, tidak tergantung keadaan yang membawa, Bapak sekalian. Tetapi memang seringkali yang membawa itu keadaannya kecil. Kita lihat para murid, mereka nelayan-nelayan. Bahkan Paulus membicarakan bahwa orang-orang ini dipakai oleh Tuhan seringkali untuk mempermalukan yang besar. Dan itu tidak secara kebetulan, sekalian. Ayat pertama itu menjelaskan Naaman yang di dalam status yang sangat cemerlang, status yang sangat tinggi sekali, tetapi berita baik itu datang kepada mereka yang kecil. Maka sebagai refleksi yang kedua dalam poin ini, Bapak sekalian, mungkin keadaan kita tidak terlalu tinggi secara status, tetapi
Sejak kita memiliki kabar sukacita, sejak kita memiliki Allah yang hidup itu, kita boleh tetap membicarakan itu kepada mereka yang membutuhkan. Hal yang kedua sekarang, hal kedua yang kita bisa lihat di sini. Hal yang pertama tadi saya mengatakan ada seorang anak kecil, tetapi memilih untuk beriman kepada Tuhan, tidak diikat oleh keadaannya dia. Memilih untuk membicarakan kabar baik itu. Tapi yang kedua kita lihat tentang Naaman. Dijelaskan panglima, seorang yang dihormati oleh tuannya, disayangi. Ini satu status yang sangat tinggi kan ya. Satu status yang sangat tinggi sekali. Tapi kemudian mendengarkan kabar ini, dia datang kepada raja. Raja, saya mendengarkan kabar dari seorang anak perempuan, katanya begini dan begini. Dan raja mengatakan, oke, saya akan menuliskan surat, kamu pergi ke sana, saya menuliskan surat kepada Raja Israel. Saudara perhatikan ya, apa yang terjadi dalam bagian ini. Ini bukan hanya sekadar Raja Aram itu menuliskan surat kepada Raja Israel. Tetapi ini satu gambaran bahwa raja yang menang berbicara kepada raja yang kalah. Ini satu gambaran panglima yang menang mendatangi orang-orang yang kalah. Mereka datang di dalam kuasa, di dalam otoritas mereka. Mereka datang dengan surat kepada raja yang kalah. Mereka datang dengan kereta kuda mereka yang begitu besar. Mereka datang dengan emas, dengan berapa sikal perak yang dibawa dan kain yang dibawa. Mereka datang dengan otoritas, dengan seluruh kekayaan yang mereka miliki, nama yang tinggi yang mereka miliki, seluruh status itu. Mereka datang kepada Raja Israel. Jadi ini bukannya sekadar ditulis surat. Tapi seorang yang datang, yang di dalam kemegahannya datang ke Israel dan meminta untuk disembuhkan. Saudara perhatikan ya, itu Raja Israel ketika membaca surat itu, dia mengoyakkan bajunya. Ya, untuk apa? Karena dia tahu tidak mungkin menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ketika itu terjadi, dikatakan Elisa mendengar dan dia mengatakan, suruhlah dia kepadaku. Saudara perhatikan ya, ketika Naaman itu datang kepada Elisa, saya akan membaca dalam ayat 9 sekali lagi. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Perhatikan ya, dia datang dalam seluruh kemegahannya, statusnya tadi, dan surat menyatakan otoritasnya, dan dengan kereta kudanya berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kita tidak dapat membayangkan ya, apa kemegahan yang dibawa oleh Naaman ini, keadaannya. Tapi tiba-tiba itu seorang suruhan datang keluar. Seorang suruhan datang keluar dan membicarakan, kamu pergi ke sungai Yordan, cuci tubuhmu 7 kali di sana. Saudara perhatikan ya. Naaman itu datang di dalam kemegahannya, seolah mengatakan bahwa aku memiliki segala sesuatu. Aku memiliki segala sesuatu. Seorang komentar mengatakan Naaman itu datang sebagai seorang panglima, seorang berstatus tinggi yang kebetulan punya sakit kusta. Sekali lagi ya. Dia seorang yang panglima, seorang yang memiliki status yang tinggi, seorang yang memiliki otoritas tinggi, yang kebetulan saja dia sakit kusta. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Elisa, di dalam seluruh kemegahan dan otoritas yang dimiliki itu, Elisa melihat dia, engkau adalah orang kusta yang kebetulan adalah panglima. Ini berbeda usia. Yang satu itu fokusnya kepada saya punya ini, punya itu. Tapi kebetulan saya itu sakit kusta. Yang satu itu penekanannya, kamu itu statusmu yang paling terdalam itu orang penyakit kusta. Yang seharusnya disingkirkan, yang seharusnya tidak ada tempat di dalam masyarakat. Yang kebetulan saja kamu punya status itu panglima. Saudara, ketika dia datang dalam seluruh kemegahan ini, dia datang membawa seluruh kemegahannya. Elisa menolak melihat kemegahan itu karena nggak ada tempat. Karena engkau di sini dalam bagian ini hanya seorang yang kusta. Kan bagi orang Israel, dalam tradisi Israel, kalau dalam Alkitab kita tahu sakit kusta itu ya seperti saya katakan tadi tidak jauh lebih daripada orang mati.
Karena sakit kusta itu dalam beberapa tipe bukan hanya di kulit saja, tetapi sudah masuk ke dalam jaringan-jaringan darahnya juga. Dan itu sulit untuk disembuhkan. Kamu itu orang yang sebentar lagi mati, bukan siapa-siapa. Itu soalnya Elisa itu menyuruh dia punya pesuruh dan mengatakan pergi ke sana. Saudara datang di dalam kemegahan, di dalam kesombongannya itu, tetapi tidak ada tempat di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat di hadapan Nabi Tuhan, nggak ada tempat. Itu sebabnya ketika dia mendengarkan kalimat itu, dia hatinya gusar. Hatinya nggak bisa terima. Kok saya disuruh ke sana? Ini bukan masalah pertama ya, bukan hanya masalah sungainya kotor. Tentu saja nanti itu bermasalah. Tapi kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa saya diperlakukan tidak? Dia datang menjemput saya. Dia tidak tahukah saya ini panglima yang besar. Dia tidak tahu saya membawa begitu banyak pasukan. Dia tidak tahukah saya membawa emas, perak dan segala macam. Tapi ya seolah Elisa waktu menyuruh dia punya pegawai itu seolah mengatakan, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya orang yang sakit kusta. Dan direndahkan dengan turun ke sungai Yordan yang dikatakan oleh Naaman itu sungainya kotor. Saudara, kita melihat di sini ya bagaimana orang ini itu satu gambaran, bukan hanya gambaran Naaman sebenarnya. Ini gambaran orang sampai zaman Tuhan Yesus dan sampai zaman kita hari ini. Ketika orang-orang di dalam zaman Tuhan Yesus itu datang kepada Tuhan Yesus dan seolah membawa seluruh background mereka sebagai orang-orang rohaniawan misalkan, atau orang-orang yang kaya. Tapi Tuhan mengatakan, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga kecuali engkau percaya kepada Kristus. Menjadi percaya. Saya bisa memberikan ini semua loh. Saya bisa memberikan seluruh harta saya, status saya tinggi dan segala macam. Tapi enggak, semua karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Bukan karena engkau memiliki sesuatu sehingga Tuhan harus menjenguk kamu keluar dan menghormati kamu. Dalam cerita ini, kita melihat dalam cerita Tuhan Yesus itu, orang-orang sulit menerima. Kami sudah melakukan ini itu, tetapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepada anak manusia. Atau pada hari ini, kita seringkali melihat juga ada tipe-tipe Naaman ini di tengah-tengah lingkungan di mana kita hidup. Injil itu, belas kasihan itu, berita baik itu tidak dapat sampai kepada mereka. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Saya bisa memberikan sesuatu kok. Saya punya segala sesuatu. Ketika berita baik itu datang dan mengatakan, kamu butuh Yesus Kristus. Semua karena anugerah. Dia mati bagimu. Itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang-orang yang sombong. Bagi orang sombong ini yang punya status tinggi, yang punya keadaan yang sangat tinggi, disuruh pergi itu keadaan yang tidak masuk akal bagi dia. Disuruh merendah ke air Yordan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi saudara sekalian, seringkali Tuhan memakai keadaan seperti ini untuk menghancurkan kesombongan seseorang. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar tahu bahwa dirinya memang sangat-sangat rendah, tidak seperti yang dia pikirkan. Dalam bagian ini ya, Tuhan memakai keadaan Naaman yang kusta itu untuk membawa dia sadar bahwa keadaannya, status dia yang paling core itu bukan seorang panglima. Tapi status dia yang paling core itu adalah orang yang membutuhkan belas kasihan. Orang yang membutuhkan kesembuhan. Orang yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan saja. Saudara, tak kalah kalau kita melihat ya, kadang-kadang kita menjumpai orang-orang tertentu, baru kemudian mereka datang kepada Tuhan ketika mereka di dalam keadaan yang sudah sangat rendah. Ketika keadaan yang kurang baik, keadaan yang sulit, pergumulan besar, baru kemudian mereka datang kepada Tuhan. Dan dalam bagian ini pun, di dalam keadaan yang seperti itu pun, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang masih dalam sombong seolah-olah bisa memberikan sesuatu. Tetapi Elisa mengatakan, pergi ke sungai Yordan. Saudara perhatikan ya, kita melihat di sini bagaimana kesombongan itu dihancurkan. Dan ketika Injil itu sampai kepada manusia yang sombong, pasti membuat sakit hati. Orang ini sakit hati. Dan hari ini pun
Sakit hati itu akan berbicara kepada orang-orang yang sangat sombong. Orang-orang yang hanya memedulikan status mereka, yang berpikir bisa memberikan segala sesuatu untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mereka akan sakit hati dengan keadaan itu. Tetapi sekalian, kita bersyukur dalam bagian ini ada cerita di mana Naaman itu mendengarkan. Dia memilih mendengarkan di dalam keadaan yang gusar hatinya. Dia memilih mendengarkan dan mengikutinya. Dan ketika dia pergi ke sana, kita membaca kemudian pegawai-pegawai mengatakan, kalau disuruh lebih sulit, kamu akan mau kan ya? Tetapi sekarang hanya disuruh ke air Yordan itu, ya lakukanlah. Dan kemudian dia tahir seperti kulit bayi. Saudara, ini kita melihat ya bagaimana orang yang tadinya di dalam status yang tinggi, dalam keadaan yang mempersiapkan diri untuk boleh berhadapan dengan Nabi Tuhan, direndahkan sedemikian rupa. Anugerah itu datang terlebih dahulu, baru orang ini mengalami perubahan. Orang ini mengalami perubahan. Karena kenapa? Karena setelah dia itu sembuh, dia datang kembali dan ada sekarang perubahan. Ada perubahan. Perubahannya adalah dia tadi datang dengan menunggu di depan pintu, dan memang tidak dijelaskan kepada kita keadaannya persisnya seperti apa, tetapi kali ini ya dia datang kepada abdi Allah itu lalu memberikan sebuah pengakuan. Saudara perhatikan ya, waktu datang pertama-tama dia datang di dalam otoritas yang sangat tinggi sekali. Otoritas status yang sangat tinggi. Sekarang dia datang ya ketika kedua kalinya. Setelah mendapatkan anugerah Tuhan itu, dia datang di dalam keadaan yang memberikan pengakuan. Pengakuan, pengakuan. Pengakuan akan Allah. Dan kalimat yang dikatakan adalah, setelah sampai tampillah ia di depan Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara, perubahan signifikan datang kepada Naaman setelah anugerah Tuhan itu sampai kepadanya. Setelah Tuhan menghancurkan kesombongannya, setelah Tuhan itu menghancurkan statusnya yang sangat tinggi, merendahkan dia, dan dia sadar sekarang, dia memberikan pengakuan. Saudara perhatikan ya, ini satu refleksi yang sangat-sangat penting bagi kita. Sampai kita di titik ini ya, sampai kita di titik yang sangat rendah ini, direndahkan di dalam keadaan seperti ini, sampai anugerah itu menyentuh kita, kita baru bisa mengatakan pengakuan kepada Tuhan. Tanpa itu ya, tanpa anugerah itu menyentuh kita, kita tetap di dalam kesombongan kita. Mungkin saudara dan saya tidak seperti Naaman sombongnya. Mungkin kita tidak seperti orang ini yang menunjukkan status yang sangat tinggi. Tapi barangkali dalam hati kita berpikir, kita ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Menurut cerita ini, menurut Alkitab yang kita baca, gak ada tempat. Sampai kita mengalami kerendahan seperti ini, sampai anugerah Tuhan menyentuh kita, kita bisa memberikan pengakuan kepada Tuhan. Pengakuan itu, pengakuan bahwa tidak ada Allah. Dia mengatakan, tidak ada Allah di seluruh bumi. Sekarang aku datang melihat kepada Allah itu. Kalimat ini mengingatkan kita dengan apa, dengan Ayub kan ya. Kita mendengar kisah Ayub. Ayub itu seorang yang tiba-tiba kolaps dan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya. Tapi ketika anugerah Tuhan datang kepadanya, ketika matanya itu dibukakan ya, kalimat yang keluar dari mulutnya apa? Dan dulu saya mendengarkan dari kata orang, tetapi sekarang aku melihatnya. Maka saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana kesombongan itu bertemu dengan anugerah Tuhan. Ketika kesombongan dihancurkan, yang datang adalah kesadaran siapa diri di hadapan Tuhan. Maka itu membawa kita kepada pengakuan, membawa kita kepada penghormatan, membawa kita kepada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara, dosa kesombongan barangkali sesuatu yang mungkin dapat disembunyikan. Banyak kasus tidak dapat disembunyikan, tetapi mungkin dapat disembunyikan, tetapi sampai hati itu tetap dipelihara, kita tidak mungkin bisa memberikan pengakuan yang tulus kepada Tuhan. Orang ini datang dengan pengakuan. Tetapi saudara sekalian, kalau tadi saya mengatakan bagian yang kedua adalah bagaimana dia bertemu dengan kasih karunia itu,
bertemu dengan penyembuhan itu di dalam merendahkan dia, membawa dia sangat sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Tetapi yang ketiga, saya mau mengatakan kepada kita bahwa ketika seseorang benar-benar mendapatkan keselamatan itu, bertemu dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan besar. Dia akan mengalami perubahan besar, bukan hanya di dalam tingkah lakunya. Bukannya dalam tingkah lakunya ketika dia melihat di sini, kalau saudara perhatikan dalam ayat 15 ya, ketika dia memberikan pengakuan, dia kemudian memberikan persembahan. Secara fisik kita melihat bahwa dia melakukan sebuah tindakan sujud di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara, bukan hanya yang kelihatan saja. Orang yang mengalami perubahan ini bukan hanya ditunjukkan di dalam tindakan yang kelihatan bahwa dia berubah. Dia memberikan persembahan. Dia baru bisa memberikan persembahan setelah dia disentuh oleh anugerah Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan dalam poin yang ketiga ini, bahwa orang yang mendapatkan keselamatan itu, yang bertemu dengan Tuhan, akan berubah di dalam hatinya. Arah hatinya itu diubahkan oleh Tuhan dan menjadi orang yang bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara perhatikan, ketika dia memberikan persembahan dan Elisa menolak, dan kemudian dia mengatakan, oke, kalau begitu, izinkanlah saya mengambil tanah, dalam ayat 17 dan 18, izinkan saya mengambil tanah untuk saya boleh bawa ke tempat saya, karena saya tidak lagi mau menyembah, memberikan korban kepada Allah lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua yang dia minta, itu tadi masalah korban, tapi yang kedua, dia mengantisipasi akan apa yang akan terjadi ke depan. Jikalau saya masuk dalam kuil Ramon dan menyembah di sana bersama dengan raja, kiranya hambamu ini mendapatkan pengampunan. Saudara perhatikan ya, ada dua hal yang dia minta di sini. Pertama, dia minta tanah untuk dapat memberikan korban. Kedua, dia minta pengampunan terlebih dahulu. Ada orang mengatakan, oh dia berbicara yang masa lalu. Oh tidak, dia bicara masa yang akan datang, bos sekalian. Yang menarik ya, Elisa itu tidak mengatakan, loh kok kamu membawa tanah Israel? Kamu gak tahu ya Tuhan itu Allah bagi seluruh bangsa. Jadi kamu menyembah di sana ya boleh saja. Kamu gak tahu ya, kalau kamu masuk dalam kuil Ramon itu kamu menyembah berhala. Kita tidak mendapati kasus itu kan ya. Yang kita dapati dalam kalimat Elisa ya, pergilah dengan selamat. Kenapa saudara sekalian? Kenapa? Karena pertama-tama ya, ini mungkin argumentasi yang saya sendiri percaya, yaitu bahwa orang ini, orang yang baru percaya kepada Tuhan. Orang yang baru mengenal Allah Israel. Dia itu di dalam seluruh keberadaannya selama ini, dia tidak mengenal Allah Israel. Yang dia tahu bahwa dewa itu berkuasa di tanah ini, dewa yang lain berkuasa di tanah yang lain. Maka kalau saya membawa tanah ini ke tempat saya membawa korban di situ, maka saya sedang menyatakan kuasa dari Allah ini. Di dalam seluruh pengertian yang sangat simpel sekali, dia mau menyatakan kesungguhan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi yang kedua, sekalian, ketika dia mengatakan, saya kalau masuk dalam kuil itu ya, saya menyembah bersama raja, saya diampuni. Ini satu keadaan yang sangat eksistensial sekali kan ya. Dia membicarakan, saya ini baru percaya. Saya di sana nanti bagaimana? Banyak pergumulan yang dihadapi oleh dia. Tapi dia mengatakan, kalau saya masuk ke sana ya, dan kemudian saya diajak untuk beribadah, saya mohon diampuni. Saudara, ini satu antisipasi ya. Dia seolah mengatakan, saya itu mau memuji, saya mau beribadah, saya hanya mau menyembah hatiku kepada Tuhanmu yang engkau kenal. Tapi ya keadaan saya itu masih sulit. Keadaan saya itu, saya bersama dengan Raja Aram yang kadang-kadang membawa saya ke dalam kuil itu. Dan kalau itu terjadi ya, mohon saya diampuni. Mohon doakan saya pengampunan kepada saya. Saudara, kita melihat di sini satu kesulitan besar yang dialami oleh Naaman. Dan tentu saja ini menjadi satu kesulitan banyak orang hari ini. Saudara, kita mendengarkan kadang-kadang cerita kan ya, ada orang-orang yang di dalam agama lain mendapatkan Injil, mendengarkan Injil, berita sukacita, dan kemudian mereka menjadi percaya tetapi mereka sulit untuk beribadah.
Mereka tetap di dalam agama sebelumnya sambil mereka berdoa kepada Tuhan, sambil mengikuti ritual yang biasanya. Ini satu keadaan sulit sekali. Dan jikalau kita melihat keadaan seperti ini, Bapak sekalian, mungkin kita mengenal orang-orang seperti ini atau kita mendengarkan cerita seperti ini, mari kita membawa mereka di dalam doa kita karena ini bukan keadaan yang biasa. Bagi mereka yang baru percaya, ini keadaan yang sulit, Bapak sekalian. Keadaan yang penuh dengan pergumulan. Ada seorang anak yang masih muda, masih SMA. Kalau saya percaya, menyatakan iman saya akan diusir dari rumah. Saya bagaimana makannya, bagaimana hidupnya. Bagi kita akan mengatakan, ya berimanlah kepada Tuhan. Saudara sekalian, gak segampang itu. Banyak pergumulan. Dan di tengah-tengah masalah ini, kita melihat seorang Naaman mengatakan, mohon minta pengampunan, mohon doakan saya. Di sisi lain, Bapak sekalian, di sisi lain kita dapat mendengarkan cerita seperti orang-orang seperti ini, mendoakan mereka. Tapi di sisi lain menjadi kontras sekali bahwa ada orang-orang yang kemudian berada dalam peribadatan kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak kepada Tuhan. Di sini ya kita melihat ada orang yang keadaan tidak memberikan kesempatan bagi dia, kemungkinan baru sekali percaya Tuhan, dan dia mengatakan, jikalau nanti saya ke sana, kita tidak mengatakan, loh kok kamu tidak berjuang? Ini orang baru percaya, Bapak sekalian. Dan Nabi Tuhan tidak memberikan teguran. Nabi Tuhan mengatakan, pergilah dengan selamat. Bahwa Allah yang bertemu dengan engkau hari ini mampu akan memimpin kamu ke depan. Di tengah-tengah keadaan dia beribadah, di tengah-tengah Baal, bangsa lain, dia berdoa kepada Allah, hatinya terpaut kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang kelihatan secara fisik, datang beribadah kepada Tuhan, seolah-olah kepada Tuhan, tetapi hati mereka tidak kepada Tuhan. Ini menjadi satu teguran keras bagi kita. Jikalau kita itu kemudian telah menerima anugerah dari Tuhan, jikalau kita itu bagian dari bangsa-bangsa yang lain, kita seharusnya menjadi orang-orang yang sepenuh hati itu berikan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Naaman, dia menunjukkan perubahannya. Tadi yang pertama itu perubahan yang kelihatan. Tapi yang paling penting bukan hanya yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, hatimu bagaimana? Hatimu bagaimana? Dan sampai kita menjadi orang-orang yang datang setiap minggu secara fisik kelihatan. Tetapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan sekali. Jikalau kita melihat kisah ini, orang yang sulit tapi mengatakan, Tuhan ampuni saya, mendoakan ampuni saya. Tetapi jikalau kita berada di sebaliknya, itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena kenapa? Karena kita tidak menyadari keadaan yang sangat menakutkan itu. Karena kita kelihatan secara fisik baik-baik saja. Kelihatan baik-baik saja. Kelihatan tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya kita menyimpan sesuatu yang menunggu waktu membawa kita hancur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam bagian ini kita kembali mengingat bagaimana kesungguhan hati kita mengikut Tuhan. Yang kelihatan mungkin kita bisa lakukan, tetapi bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Orang tidak dapat menilai ini, dan tidak mungkin juga dinilai. Tetapi saudara tahu dan Tuhan tahu, dan ini menjadi sebuah pergumulan kita. Lebih baik orang seperti ini dengan jujur mengatakan, saya mengalami kesulitan. Doakan saya, ampuni saya. Dibandingkan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang munafik, yang kemudian tidak dengan tulus datang memberikan hatinya kepada Tuhan. Maka itu sesuatu berita yang sangat menakutkan. Maka kita melihat di sini, bagaimana berita ini datang kepada Naaman. Berita ini datang kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Dan ini berita juga yang datang kepada kita hari ini sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang lain. Maka kita melihat di sini bahwa ketika Kristus turun ke dalam dunia, ketika dia menjadi manusia, dia tidak hanya memberikan kesembuhan bagi secara fisiknya. Dia tidak hanya datang memberikan kesembuhan secara fisik kepada manusia. Kalau kita memperhatikan di dalam kisah Tuhan Yesus, narasi-narasi itu semua. Narasi dari Tuhan Yesus menyembuhkan, melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak hal semasa hidupnya. Itu tidak pernah hanya sebatas untuk melakukan mukjizat.
Tetapi seringkali itu adalah sebuah tanda yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membukakan dirinya kepada mereka. Bahwa dia adalah Yesus Kristus, dia adalah anak Allah, dia adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Sering kali kita melihat bahwa orang-orang hanya berhenti kepada yang kelihatan. Kepada yang kelihatan, dan itu dinyatakan oleh Injil Yohanes, Bapak Sekalian. Injil Yohanes itu menghina orang-orang yang hanya melihat yang kelihatan, tetapi tidak dapat melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah anak Allah yang memberikan keselamatan. Bagi orang yang hanya melihat secara fisik, secara badani, bahwa Yesus itu adalah dia yang memberikan makanan bagi tubuh kita. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes kita mendapati satu penekanan bahwa orang-orang itu berbondong-bondong datang kepada Yesus setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang. Karena mereka mengatakan dia memberikan makan, mari kita ikut dia. Tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa ada hal yang tidak kelihatan. Dan untuk melihat hal yang tidak kelihatan ini membutuhkan anugerah dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sepanjang hidupnya bagi orang banyak hari itu adalah suatu tanda yang mengarahkan seharusnya mereka kepada Kristus yang adalah Allah dan juru selamat mereka. Tetapi sayangnya mereka itu manusia badani. Mereka itu hanyalah manusia badani. Mereka bukan orang-orang yang telah rohaninya diubahkan. Sehingga mereka tidak mampu melihat Kristus di dalam keadaannya yang sesungguhnya. Bahwa dia adalah Kristus juru selamat mereka. Maka saudara sekalian, kalau kita mengkaitkan hal ini, bahwa Yesus membawa seluruh manusia untuk mengenal dia, maka kadang-kadang seperti saya katakan tadi bahwa kadang-kadang dalam keadaan kita sebagai manusia, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, seringkali itu membawa kita untuk semakin lebih dekat kepadanya. Tetapi manusia badani hanya melihat ini kesulitan, ini pergumulan, ini keadaan sangat kacau sekali dan tidak mampu melihat kepada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan mata rohani dalam hal ini. Kita membutuhkan mata rohani untuk boleh melihat kepada Kristus yang adalah juru selamat kita. Jikalau dia adalah Allah bagi bangsa lain seperti Naaman, dia Allah bagi kita hari ini, bahwa apa yang dia kerjakan dalam seluruh kehidupan kita hari ini untuk membawa saudara dan saya untuk menyembah dia dengan sungguh. Tapi pertanyaannya bagi kita ya, apakah kita itu dapat melihat demikian? Apakah kita melihat segala keadaan kita dan kemudian datang dengan kesungguhan hati beribadah menyembah kepada dia? Kadang-kadang sulit kan ya, kadang-kadang sulit. Kita harus jujur mengatakan demikian. Maka di dalam hal ini kita benar-benar membutuhkan mata rohani. Kita membutuhkan mata rohani yang tajam. Doakan, Tuhan berikan saya mata rohani melihat dengan jelas, melihat dengan peka bahwa apa yang Kau kerjakan dalam seluruh hidupku untuk membawa saya kembali kepadamu dan menyembah kepada Engkau. Hal yang kedua, yang kita perlukan dalam hal ini bukan hanya mata rohani untuk boleh melihat segala sesuatu, untuk boleh membawa kita datang kepada Tuhan menyembah, tetapi kita juga membutuhkan mata rohani untuk boleh mengenal diri kita yang sesungguhnya. Sebagaimana Naaman yang sombong di dalam statusnya yang tinggi, yang kemudian ketika Injil itu datang, ketika belas kasihan itu datang kepadanya, berita baik itu datang kepadanya, statusnya yang tinggi itu membuat dia enggan untuk menerima. Kita doakan, kita melihat diri kita di dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang benar-benar rendah, keadaan yang benar-benar membutuhkan belas kasihan. Tapi kadang-kadang dan seringkali keadaan yang membuat kita sulit melihat diri kita dengan benar dan dengan jelas adalah bahwa kita terlalu sombong melihat kepada diri kita. Dan terlebih ketika status kita sangat tinggi, kita dihormati, kita mendapatkan tempat di dalam lingkungan dan segala macam, kita sulit melihat kepada diri kita. Tapi saudara sekalian, jikalau kita tidak memiliki kepekaan seperti demikian, jikalau kita tidak benar-benar melihat kepada kedalaman diri kita yang sesungguhnya, kita tidak mungkin datang di dalam penyembahan kepada Tuhan dengan seutuh hati kita. Maka dua hal yang saya mau katakan kepada kita hari ini, Bapak sekalian. Bangsa-bangsa menerima berita Injil sampai kepada kita hari ini. Tapi bagi kita hari ini pun, kita tetap membutuhkan belas kasihan Tuhan.
membutuhkan mata rohani untuk boleh melihat diri kita yang sesungguhnya. Sehingga setiap hari tidak ada tempat bagi kita untuk menonjolkan diri kita, menunjukkan diri kita, tetapi sungguh-sungguh hari ini belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan saja. Karena saya tahu status saya dan keadaan saya yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, kita benar-benar memohonkan kepada Tuhan, sungguh Tuhan yang benar-benar membukakan mata rohani saya, sehingga saya tidak melihat keadaan ini untuk kemudian membawa saya tidak datang menyembah kepada Tuhan. Tetapi seluruh tanda, seluruh keadaan yang Tuhan kerjakan di sepanjang hidup kita adalah seolah-olah untuk membawa saudara dan saya tunduk kepada Tuhan. Dan ketiga, sebagaimana tadi di bagian poin pertama saya mengatakan, kita mendoakan diri kita di dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang terhimpit barangkali, dalam keadaan yang bukan orang-orang tinggi, tapi kita boleh membicarakan kabar baik, karena saudara pun dan saya pernah mendengarkan kabar baik itu dari orang lain. Maka kita boleh belajar dari anak perempuan ini. Kita tidak orang-orang yang terhimpit, bukan orang-orang budak yang tidak punya kebebasan. Kita punya kebebasan, marilah kita boleh menggunakannya untuk boleh membawa berita baik itu kepada lebih banyak orang. Sebagaimana kita nyanyikan nanti di dalam ayat yang lagu keempat ya, dari kutub ke kutub, satu lagu yang menunjukkan bagaimana satu kerinduan untuk membawa berita Injil itu kepada lebih banyak orang. Dan kiranya itu bukan hanya menjadi lagu kita. Hari ini lagu kita mengarah kepada berita Injil seluruh bangsa dan dorongan untuk memberitakan berita sukacita itu. Saya harap ini bukan hanya lagu yang kita bisa nyanyikan bersama-sama, tapi menjadi doa kita bersama. Sungguh Tuhan boleh pakai saya dalam keadaan apapun, saya memilih untuk tidak dikurung oleh keadaan dan menyatakan berita baik, berita sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan kiranya berbelas kasihan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah kami. Terlalu besar kasih karunia yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Kami orang-orang seperti Naaman, orang-orang dari bangsa yang lain, orang-orang yang pada dasarnya memiliki kesombongan yang di dalam hati kami. Tetapi kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau menghancurkan kesombongan kami, Engkau menghancurkan status kami yang kelihatan, dan membawa kami untuk menyadari diri kami yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan hari demi hari. Tuhan, kiranya Engkau yang memelihara hati kami, kiranya Engkau yang menghancurkan seluruh kesombongan kami. Jikalau selama ini ya Tuhan kami masih berpikir bahwa kami boleh memberikan sesuatu untuk boleh bergaining di hadapan-Mu, tapi kiranya Engkau menyadarkan kami bahwa kami bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami, menolong kami untuk boleh mengerti diri kami, dan kiranya Engkau membawa kami ya Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang akan membawa berita baik kepada lebih banyak orang. Kami tidak tahu siapa yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah hidup kami. Kami tidak tahu siapa yang akan berjumpa dengan kami, tetapi ya Tuhan kami rindu, jikalau keadaan itu akan menghampiri kami, kiranya Engkau yang berbelas kasihan membukakan hati kami, membukakan mulut kami untuk membicarakan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, orang-orang yang telah Engkau kasihi, orang-orang telah Engkau tebus ya Tuhan. Bila kami sepanjang hidup kami yang masih sisa ini, kami bersungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menyatakan yang kelihatan saja, tetapi kami mulai menyatakan kasih kami dan iman kami kepada-Mu ya Tuhan, di dalam hati kami yang tidak kelihatan. Dan kiranya itu benar-benar apa yang kami kerjakan, yang kelihatan adalah sesuatu yang benar-benar ada di dalam hati kami. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Kiranya berkat-Mu, anugerah-Mu cukup untuk kami boleh mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.